Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Silakan saudari berdoa secara pribadi. Hampiri Tuhan di dalam antisipasi untuk menerima pesan yang Ia akan berikan kepada kita semua. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau tidak pernah bosan-bosan memberikan pesan kepada kami, supaya kami boleh menghidupi iman yang Kau berikan melalui karya Roh Kudus, sehingga kami boleh percaya kepada anak-Mu yang tunggal yang Kau utus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu saat ini kami memohon pertolongan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk dapat fokus dan memberikan perhatian atas apa yang Kau mau sampaikan. Karena di satu sisi, apa yang kami lakukan setiap minggu, beribadah, melalui kebaktian, adalah hal yang akan membuat kami merasa kami sudah tahu mengenai ibadah yang berpusat kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu kami meminta pertolongan-Mu, supaya Engkau yang boleh menunjukkan kepada kami melalui pesan hari ini, apa saja aspek-aspek di dalam keberadaan kami yang perlu mengalami pembaharuan, sehingga peribadahan yang dilakukan melalui kebaktian ataupun melalui kehidupan sehari-hari boleh sungguh menjadi sebuah gaya hidup yang membuat kami semakin takjub akan kebaikan-Mu yang kami nyanyikan, akan panggilan-Mu untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang menyembah di dalam keseharian, di dalam kebaktian minggu sebagai satu umat. Tuhan dengar seru doa kami, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk saudari, jemaat Tuhan. Boleh minta tolong slide saya dikeluarkan, karena saya mau memulai perenungan kita dengan foto yang ada di slide yang pertama. Jadi sekali lagi selamat hari Minggu dan Shalom. Nah ada 3 foto nih, slide-nya bisa dikeluarin. Kalau enggak saya nggak bisa khotbah nih. Nah ini ya. Coba Bapak Ibu perhatikan dari 3 foto snapshot yang semoga cukup jelas ya lihatnya ya. Cukup tajam ya. Dari 3 foto ini menurut Anda yang mana kebaktian yang God-centered? Yang mana kebaktian yang God-centered, yang berpusat pada Allah? A atau B atau C? A. GKY sih ya. Ada paduan suaranya gitu loh. Ya. Ada yang bilang C. Ada yang bilang B gak? Bukannya banyak yang mau kayak B. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang menarik ya. Jawaban kita sebenarnya sangat dipengaruhi dengan mindset kita, dengan penghayatan kita mengenai ibadah Kristen yang betul-betul berpusat pada Allah. Nah memang susahnya kita nggak bisa menghakimi hanya lewat satu foto. Ya, kita nggak bisa menghakimi lewat satu foto. Jadi kita perlu mencoba untuk bertanya dengan lebih mendalam, apa sih tolok ukur sebuah kebaktian di gereja itu berpusat pada Allah. Tapi Allah yang mana? Apakah kita semua asumsi bahwa Allah yang kita sembah sama dengan Allah saudara-saudari sepupu kita, teman-teman kita yang hijau? Apakah kita berasumsi bahwa Allah yang kita sembah itu ya sama seperti kita dulu sembahyang Konghucu, Buddha, Hindu mungkin ya? Atau Allah yang mana? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu pertanyaan yang menurut saya kita nggak bisa abaikan. Karena saya khawatirnya kebanyakan kita orang Kristen, kita asumsi kita sudah tahu Allah yang mana. Nah kenapa saya mesti memulai dengan pertanyaan ini? Karena saya masih mendengar pimpinan gereja di Jabodetabek masih ada yang berdoa dengan kata-kata begini. Ya Allah Bapa, Engkaulah Yesus. Masih ada loh pendeta, WL yang berdoa dengan kata-kata demikian.
Nah, jelas sekali kata-kata itu salah secara doktrinal. Allah Bapa bukan Yesus. Yesus, anak Allah, adalah satu dengan Allah Bapa menurut Injil Yohanes. Tetapi bukan berarti Yesus sama dengan Allah Bapa. Jadi apa tolok ukur kebaktian yang God-centered, di mana Allah yang kita sembah adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini yang membedakan iman Kristen. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam menghayati Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita nggak ada bedanya dengan Buddhist worship yang Anda bisa search di YouTube. Lagu-lagunya bagus banget, ya. Nggak taunya kepada Buddha. Itu lagu-lagu Kristen itu mirip banget seperti itu. Ya, mestinya sih mereka yang nyontek kita ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab secara tepat, mari kita fokus kepada Yohanes 4. Ini ajaran Yesus yang paling eksplisit mengenai penyembahan yang benar. Silakan membuka Alkitab Anda, Yohanes 4. Saya akan baca ayat 21 sampai 24. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat 19 sampai 20. Tapi kita bacanya kita balik. Saya dulu yang baca. 21 sampai 24. Itu ajaran yang eksplisitnya ada di situ. Lalu Bapak Ibu baru baca ayat 19 sampai 20. Semoga Anda menangkap alur yang terjadi di dalam cuplikan Yohanes 4 tersebut. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 saya akan baca terlebih dahulu. Anda baca ayat 19 sampai 20 dan kita akan coba jawab berdasarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Apa tolok ukur sebuah ibadah melalui kebaktian disebut berpusat kepada Allah Tritunggal. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri untuk mendengar perkataan Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 19 dan 20, 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Tolok ukur pertama semestinya sudah cukup kebaca ya, eksplisit. Kita nggak perlu analisa terlalu berlebihan, sudah ada di permukaan dari bacaan tersebut. Tolok ukur pertama adalah tentang siapa yang disembah. Dan ajaran Tuhan Yesus itu menegaskan ini, saudara yang terkasih. Ibadah itu berpusat pada Allah atau layak disebut Kristen kalau tujuannya jelas. Yaitu Allah Bapa. Perhatikan ayat 21 sampai 2 dan 23 itu paralel ya. Saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa. Kemudian ayat 23, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran dan seterusnya. Menyembah Bapa. Nah Bapak Ibu, ibadah Kristen itu perlu meninggikan Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Jadi ibadah Kristen itu fokusnya bukan meninggikan atmosfer ruang kebaktian. Menurut saya secara teologi Kristen tidak tepat kita sebut gedung gereja sebagai rumah Tuhan. Ya, nah, saya diajarin kamu masuk rumah Tuhan gak boleh sambil makan loh di ruang kebaktian. Ya, pakai bahasanya rohani. Padahal pimpinan gereja nggak mau karpetnya rusak karena makanannya jatuh. Ya. Gereja, gedung gereja, ruang kebaktian tidak boleh disebut rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan atau tempat kediaman Tuhan adalah kita ini semua loh. Ketika kita umat percaya, di mana kita sudah punya Roh Kudus ya di dalam hidup kita, lalu kita beriman kepada Yesus Kristus, maka ketika kita ngumpul tempatnya mau dimanapun,
kita menyembah Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan sampai kita punya pikiran yang salah bahwa ruangan ini adalah rumah Tuhan. Kalau di rumah bukan rumah Tuhan, itu rumah saya. Saya yang beli kok pakai duit saya sendiri. Bukan itu, ya. Jadi kita jangan sampai salah memberhalakan ruang kebaktian atau atmosfer ruang kebaktian atau gedung gereja sebagai tempat fix pelaksanaan ibadah. Saudari bersyukur jemaat ini bisa beli tanah, ya. Di dalam beberapa tahun ke depan Anda akan punya gedung gereja sendiri. Tetapi kita seringkali tanpa sadar kita memberhalakan gedung gereja yang kita punya karena seluruh jemaat persembahan sama-sama supaya punya gedung gereja sendiri. Ada kebanggaan, ya. Kalau gereja itu punya aset banyak, punya properti banyak. Padahal kita nggak bisa sebut itu secara teologi Kristen itu rumahnya Tuhan. Rumahnya Tuhan ini seluruh bumi, Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan itu dengan seksama. Itulah kenapa saya tuh sengaja hari ini pakai jas kayak begini. Supaya Bapak Ibu diuji. Anda ngeliatin jas saya sama kuning saya seperti IKEA atau enggak? Jadi ini tes buat Bapak Ibu ya. Ini kok si Pak Budi kok benar-benar kayak IKEA berjalan gitu kan. Fokus kepada Allah Bapa kita di dalam penyembahan kita pada hari ini. Nah, kalau saudara hanya bisa ibadah dengan ekspresi B, jangan-jangan kita sudah memberhalakan style kontemporer. Kalau Anda hanya bisa ibadah dengan style yang A, ada paduan suara, pakai jubah dengan luar biasa, jangan-jangan kita sudah memberhalakan settingan yang seperti itu. Atau yang C, yang kelihatannya itu lebih kontemplatif dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita salah tujuan ibadah kita, yaitu kepada Allah Bapa dan bukan kepada settingan, ruang atmosfer, atau apalagi para pelayannya dan sebagainya. Anda perhatikan A sama B itu sebenarnya nggak ada bedanya ya. Artisnya aja yang beda, yang satu pakai jubah, yang satu kagak pakai jubah. Tapi sama-sama butuh artis yang ada di depan. Tetapi yang C, artisnya kagak ada di depan. Semuanya adalah artis untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang saya kira kakak saya dan istri saya juga bergumul waktu studi di Amerika. Ya karena sebelum kami ke Amerika ya ibadah gereja kami di Singapura mirip kayak GKY. Ya, lebih cenderung tradisional. Jadi kami ada kekhawatiran apa bisa kebaktian ya di gereja-gereja lokal di Amerika. Karena bayangan kami adalah kontemporer. Nah bersyukur kami bisa beribadah dengan format apapun. Sebab hati yang terarah kepada Allah Bapa itu yang menolong kita untuk beribadah dengan tepat. Jadi ini tolok ukur pertama Bapak Ibu saudara yang terkasih, semoga kelihatan. Tolok ukur pertama dan terutama ibadah yang berpusat pada Allah, siapa yang Anda sembah. Waktu Anda datang ke kebaktian di gereja ini, pikiran Anda tuh apa sih? Apakah satu, gak ada pikiran apa-apa karena udah rutin. Ya gak mikir gitu loh. Ya. Atau kedua, nervousnya minta ampun karena mesti mimpin. Ya. Atau ketiga, Anda mengharapkan berkat terus. Atau keempat, hari ini Allah Bapa mau kasih saya apa? Pesannya apa? Pengajarannya apa dan sebagainya. Jadi kita perlu perhatikan waktu kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah untuk ke gereja, apa sih yang kita harapkan dari Allah? Kalau tujuan kita bukan Allah Bapa, jangan-jangan memang ya kita tidak menyembah berpusat kepada Allah. Nah tolong ukur kedua, kita perlu jeli, perhatikan Yohanes 4 tadi. Alasan saya memutar balik bacaan dengan harapan Bapak Ibu menangkap. Itu alur ceritanya itu mau tunjukin sebuah pesan yang dalam sekali. Ajaran ibadah menurut pikiran Yesus Tuhan kita itu sifatnya integratif. Apa maksudnya? Perhatikan beberapa paparan berikut ini karena ini satu nyambung dengan yang lain. Waktu Tuhan kita berikan ajaran kepada si perempuan Samaria, Tuhan Yesus itu sebenarnya merespons kata-kata si perempuan di ayat 19 sampai 20. Si perempuan itu punya pikiran menyembah Allah itu di gunung ini, yaitu gunung di Samaria. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan enggak begitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan koreksi dengan lembut mengenai konsep penyembahan si perempuan.
Jadi Bapak Ibu, banyak dari kita yang mungkin berpikir saya itu baru benar-benar beribadah kalau di hari Minggu di gedung gereja. Ya, balik lagi kepada urusan gedung gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, yang kita perlu nantikan adalah Tuhan mau koreksi saya apa ya hari ini? Kan gak mungkin hidup saya sudah sempurna sebagai orang Kristen. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, ibadah yang berpusat kepada Allah itu yang kedua, tolok ukurnya adalah sumber ajarannya dari siapa? Dan kita jelas sekali ya, sumber ajaran penyembahan yang paling eksplisit langsung dari mulut Tuhan Yesus. Ya, jadi dengan kata lain, buat aplikasi ke kita adalah koreksi pola pikir, perasaan, perilaku, dan seterusnya. Koreksi adalah bagian penting dari proses kita dimuridkan waktu kita datang kebaktian. Jadi pemuritan itu bukan cuma di kelompok kecil. Pemuritan itu bukan cuma pada saat kita Bible study, ikut pembinaan dan sebagainya. Tetapi tiap minggu Tuhan gunakan kebaktian untuk memuridkan kita. Cuma masalahnya adalah kita itu mau dikoreksi apa enggak. Dan saya kira ini satu hal yang sangat krusial sekali, basic sekali. Ya, di dalam kelas katekisasi pasti selalu diajarkan. Firman Tuhan 2 Timotius 3:16 berkata begini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Nah, apa maksudnya bermanfaat untuk mengajar? Ada 3. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, kalau kita udah datang kebaktian, kemudian kagak ada yang berubah. Jangan-jangan kita ibadah untuk diri sendiri, bukan kepada Allah Bapa. Karena pusat daripada ibadah yang berpusat kepada Allah adalah pasti Tuhan memberikan pesan yang mengoreksi pola pikir, perasaan, perilaku kita. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ini ibadah Kristen yang benar ya. Jadi dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kristen yang benar itu seharusnya memuridkan kita semua sebagai umat Allah. Itulah tolok ukur yang kedua, yaitu sumber ajaran ibadah itu dari Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi bagi gereja di zaman sekarang buat kita pertanyaannya adalah sejauh mana ya? Setiap minggu kita datang kebaktian, kita siap dikoreksi. Nah, ada seorang profesor matematika, John Lennox, ya kemungkinan besar Bapak Ibu semua saudari pernah dengar nama ini, sangat berpengaruh dalam pengajaran. Dia seorang mathematician di Oxford, tetapi juga banyak sekali menulis mengenai teologi Kristen. Bahkan menulis kayak semacam tafsiran ya, kitab Daniel dan sebagainya. Beliau diwawancara waktu usia 80 tahun dengan tema Finishing Well. Di dalam wawancara itu dia mengingatkan begini. Iya, saya semakin tua, saya itu makin merasa tahu semuanya. Apalagi saya profesor matematika. Oxford loh. Ya, ini nggak main-main. Jadi dia mengingatkan bahwa semakin seseorang itu makin senior, makin tua, mindset yang terbentuk adalah merasa tahu semuanya, akibatnya nggak bisa dan nggak mau dengerin orang lain. Coba Anda yang muda-muda, Anda berasa begitu gak sama papa mamamu? Coba kita hamba Tuhan yang senior, hamba Tuhan yang junior. Apakah hamba Tuhan senior begitu atau enggak? Kalau kita mau jujur, jangan-jangan iya semua jawabannya kan? Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, dia mengingatkan seperti itu. Semakin tua, kita perlu terbuka menerima koreksi. Nah ini, saya menyadari diri saya ini makin tua ya. Dan saya takut loh. Udah gitu saya ngajarin mengenai kebaktian lagi. Saya takut, satu hari saya gak bisa dikoreksi. Karena saya sudah baca banyak buku, pengalaman banyak sekali mendesain liturgi. Saya pernah pelayanan penggembalaan, ngurusin kebaktian di gereja itu susahnya kayak apa. Apalagi ngurusin orang-orang di dalam gereja, lebih susah lagi ya. Yang paling susah diurusin itu adalah pemusik Bapak Ibu. Ya, karena itu seniman semua. Dia kalau mau main musik tuh mau pokoknya ini ekspresi dirinya gitu loh. Susah dikasih tahu, ya. Sampai ada satu pemusik yang jago sekali di gereja kami di Singapura, sampai ada satu penginjil ya seperti Ibu Joyce, dia ngurusin urusan ibadah, minta dia ngomongnya pakai panggil nama, "Bud,
tolong dong tuh lu ngomong sama dia tuh. Susah, udah gak ada yang bisa ngomong sama dia. Saya yang dikajariin tameng ya untuk ngomong sama itu pemusik. Jadi saya gak ngerti musik. Jadi saya mesti berdoa puter otak gimana caranya supaya dia kagak tersinggung. Ya, ngomong paling susah tuh sama pemusik yang jago. Ya, jadi Bapak Ibu saya kasih, sikap mau menerima koreksi ini adalah sikap murid Kristus yang sejati. Sama halnya untuk konteks ibadah Kristen. Tolok ukur bahwa saudara-saudari beribadah lewat kebaktian yang berpusat kepada Allah. Tolok ukurnya adalah Anda itu jemaat yang mau dikoreksi atau enggak. Nah, kalau jemaat adalah komunitas Kristen yang makin tua, makin senior, tapi makin gampang tersinggung ketika diberi koreksi dalam urusan kebaktian, jangan-jangan selama ini memang ibadah untuk diri sendiri. Nah, sama halnya dengan generasi muda ya. Karena generasi muda zaman sekarang itu merasa lebih pintar daripada generasi senior. Ya. Padahal sebenarnya nggak begitu juga kan. Soalnya kita apa-apa nanya AI. Udah gitu kita berasa lebih pinter gitu kan. Repot juga kan seperti itu. Coba ingat baik-baik. Kapan terakhir saudara-saudari dikoreksi terkait urusan kebaktian? Kami pernah pelayanan di sebuah gereja di Jakarta Pusat. Dan kami selalu tidak mau memberikan masukan ya kepada gereja kalau tidak ditanya. Nah, satu kali gereja tersebut bertanya kepada kami, Pak, ada masukan gak untuk kebaktian hari ini? Kemudian ngumpul lah kelompok kecil ya, paling 7 orang di situ di depan ruang kebaktian. Kemudian saya tanya, Bapak benar mau terima koreksi? Oh iya Pak, gak apa-apa Pak, silakan Pak. Kemudian saya ngomong, yang ini salah Pak, mestinya begini. Muka si Bapak langsung pucet. Saya langsung tahu, oh ini dia gak senang. Jadi kita bisa baca muka orang ya. Body language kita itu bisa dibaca orang lain juga. Muka yang pucet karena takut sama muka yang pucet karena tersinggung beda Bapak Ibu. Ya, tahu kan? Banyak yang mengangguk-angguk, pasti tahu tuh. Nah saya lihat, oh dia tersinggung. Udah saya diem. Iya Pak, itu aja dulu. Terima kasih, kita doa aja. Ya, udah. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kasih. Apa respons yang muncul di dalam hati Bapak Ibu waktu saya menyampaikan poin yang ini? Apakah yang muncul di dalam hati adalah, aduh rese banget, tegur lagi, capek deh. Atau, Tuhan tolong saya periksa, waktu saya datang kebaktian, waktu gereja ini melakukan kebaktian, apakah koreksi-koreksi dari Engkau saya terima dengan tulus? Dan saya terima dengan hati yang penuh iman dan saya mau mengubah. Nah Bapak Ibu saya kasih, kita lanjutkan. Yohanes 4 kemudian memperlihatkan ya bahwa ibadah Kristen yang memuridkan akhirnya memotivasi umat menyaksikan Kristus. Si perempuan Samaria di ayat 28 meninggalkan timbanya. Tadi dia pengen ngambil air. Tetapi setelah ngobrol bolak-balik sama Tuhan Yesus, akhirnya dia tinggalkan timbanya, dia lari pulang ke kampungnya. Apa yang dilakukan? Dia bagi cerita mengenai Yesus yang mungkin adalah Mesias. Dan itu disebutkan lagi di ayat 29. Cerita ini, si perempuan Samaria ini pergi ke sumur jam 12 siang. Ini aneh bin ajaib. Gak ada orang ngambil air jam 12 siang, ngapain? Dia malu, saudara yang terkasih. Dia terisolasi. Dan kita tahu kenapa dia malu. Karena laki-laki yang sekarang sama dia, yang ke-6 ini bukan suaminya. Jadi dia sudah punya 5 suami, gak berhasil semua. Sekarang yang ke-6. Tapi dia gak berani sebut itu suami. Jadi dia malu. Tetapi sekarang di ayat 28 dia berani cerita ke orang sekampungnya. Menyaksikan Kristus. Jadi Bapak Ibu saya kasih, inilah aspek penjangkauan yang sangat krusial sekali. Jadi sebenarnya gereja ada hanya untuk menghidupi 3 mandat dari Tuhan. Nomor 1, menyembah Allah Bapa di dalam Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah discipleship. Terus yang ketiga, kalau memang kita ibadah berpusat kepada Allah, kita pasti dimuridkan. Pasti ada hasilnya, yaitu penjangkauan, witnessing. Itu gereja ada untuk 3 hal tersebut. Dan saya kira mandat gereja yang disebut sebagai trilogi tugas gereja ini bertalian erat sekali dengan siapa Allah yang kita sembah sebagai Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi itu tolok ukur yang ketiga, yaitu ibadah yang berpusat kepada Allah. Tiba-tiba nggak bisa. Boleh dibantu? Nah, ini hasilnya, ya. Integratif tadi yang saya tunjukkan lewat 3 hal tersebut, worship, discipleship, sama witness. Tetapi yang di poin yang utama di dalam tolok ukur yang ketiga ini adalah hasil soentrasi, yaitu kesaksian. Ibadah Kristen yang sungguh berpusat pada Allah menghasilkan komunitas Kristen yang menyaksikan Injil dengan natural, bukan dipaksa-paksa. Ya, waktu kita kerja, kita anggap tempat kerjaan itu adalah ladang penginjilan. Jangan begitu. Ya, saya nggak setuju dengan konsep seperti itu. Soalnya kalau kita anggap tempat kerja kita itu adalah ladang penginjilan, maka kita anggap tiap orang itu adalah objek untuk diinjili. Ya, kalau kerjanya bagus. Kalau kita yang Kristen anggap tempat kerjaan itu sebagai ladang penginjilan, lalu etika kerja kita, etos kerja kita, prestasi juga mediocre gitu ya. Kemudian datang ini susahnya zaman sekarang nih. Barusan saya pengen ngomong datang kantor itu mesti tepat waktu. Cuma masalahnya sekarang datang kantor itu udah gak ada waktunya. Karena kerjanya WFH, ya. Apalagi buat teman-teman generasi muda yang zaman sekarang gitu kan. Baru 3 bulan kerja, gue mau healing dulu ke Bali gitu kan. Atau kemana lah gitu kan. Jadi kerja teman-teman yang generasi muda zaman sekarang tuh enak banget gitu loh. Baru kerja berapa lama, capek sedikit, healing, ya, dan sebagainya gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tolok ukur yang saya kira penting sekali. Kesaksian Injil sebenarnya mencakup 2 hal aja. Dan ini ditegaskan di dalam Kongres Penginjilan Sedunia yang sudah mulai tahun 74 dan tahun lalu di Seoul, Korea Selatan ditegaskan lagi. Yang namanya penginjilan ataupun memuridkan segala bangsa menjadi murid Kristus hanya 2. Display and declare Christ, bukan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, ketiga tolok ukur ini yang tadi ya kita bicarakan ya, semuanya disimpulkan dari ayat 21 sampai 24. Tetapi cerita perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus bukan cuma di ayat 21 sampai 24. Itu semua dimulai di ayat 4 sampai 8. Jadi saya akan lanjutkan karena tolok ukur ibadah yang berpusat kepada Allah tidak berhenti di 3 ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di ayat 4 sampai 8, di sini dikatakan bahwa Yesus itu di ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Tetapi ada budaya pada waktu itu orang Yahudi tidak gaul sama orang Samaria, apalagi lewatin daerah Samaria. Tetapi di sini Yesus sengaja lewatin daerah Samaria dan Yesus yang berinisiatif. Di ayat 7, Yesus berkata begini kepada si perempuan. Ayat 7 dikatakan, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus yang membuka percakapan supaya terjadi relasi yang berlanjut. Jadi Bapak Ibu, tolok ukur keempat yang tidak bisa diabaikan adalah terkait dengan siapa yang memulai ibadah. Ibadah berpusat pada Allah Tritunggal harus dimulai oleh Allah melalui wujud perkataan Allah yang ada di dalam Alkitab. Ini satu kebenaran yang simpel banget ya. Simpel banget. Tetapi banyak pemimpin gereja itu kayak bingung menerapkannya. Itu yang bikin saya tambah bingung. Ya. Kebenaran yang begitu simpel tidak bisa diterapkan. Perhatikan jelas banget, hanya karena Yesus minta minum, maka si perempuan punya kesempatan untuk berelasi dan bercakap-cakap. Ingat, si perempuan ini datang ke sumur jam 12 siang, berarti dia perempuan yang diisolasi, perempuan yang dianggap pelacur, karena laki-laki yang sekarang ini kumpul kebo, bukan suaminya. Jadi ini perempuan yang dianggap perempuan yang buangan. Perempuan yang gak layak untuk jadi teman buat siapapun di kampungnya. Jadi Yesus buka percakapan, ya, minta minum supaya ada percakapan lanjutan. Dengan kata lain, jangan-jangan hanya Yesus yang mau bercakap-cakap dengan si perempuan. Nah, interestingly, kalau kita lanjutkan baca ayat-ayat itu, respon si perempuan setelah Yesus bilang, berilah aku minum, itu responsnya dua respons yang negatif.
sinis dan skeptis. Ya, kita nggak bisa membahas secara detail di dalam hal ini, tetapi Bapak Ibu nanti bisa baca baik-baik respon si perempuan, sinis, skeptis, tetapi bersyukur Yesus terus ajak ngomong sampai pada pengakuan iman. Jadi ada perubahan sikap dari si perempuan. Intinya Bapak Ibu tolong ditangkap, tolok ukur yang keempat, kebaktian Kristen harus dimulai dengan Tuhan. Kebaktian Kristen harus dimulai dengan Allah, sumber utama, lewat perkataan ini. Ini kedengarannya simple, tetapi seringkali yang saya perhatikan itu tidak terjadi dalam kebaktian gereja-gereja. Nah, pertanyaan simple ya, bersyukur Bapak Ibu di sini memulai kebaktian dengan perkataan Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama perhatikan. Jangan sampai kita cuma sebatas, mari kita memulai kebaktian hari ini dengan ayat panggilan ibadah. Bukan sekedar itu. Mari kita memulai kebaktian hari ini karena Tuhan panggil kita ngumpul hari ini. Dan inilah perkataannya. Kalimatnya perlu jadi seperti itu. Nah, yang saya perlu tanya adalah begini. Apakah kebaktian mementingkan perkataan Tuhan di awal kebaktian tiap minggu? Saya banyak sekali ketemu generasi muda yang pulang ke Indonesia setelah sekolah di Australia. Di Australia perginya ke Hillsong. Kemudian di Amerika, ya kebaktiannya mungkin di gereja-gereja kontemporer. Bukankah banyak anak-anak muda yang kepengen banget kebaktian gereja kita jadi seperti JPCC, jadi seperti Mawar Sharon, jadi seperti NDC, jadi seperti GBI Gilgal, jadi seperti apa lagi coba? Banyak sekali. Tapi perhatikan. Waktu Anda tidak sedang di Jabodetabek, lalu kebaktian di luar gereja-gereja yang lain, perhatikan ibadah itu dimulai oleh Tuhan lewat perkataannya, atau dimulai oleh para WL-WL yang cantik dan ganteng di depan langsung ngajak kita nyanyi. Nah Bapak Ibu saya terkasih, saya gak bosan-bosan menekankan hal ini, karena saya menegaskan kepada gereja-gereja, paling tidak gereja seperti GKY, karena kita selalu fokus sama khotbah. Saya selalu bertanya begini, kalau kebaktian itu tidak dimulai oleh Allah melalui perkataannya, apakah kita sedang penjarain Tuhan? Tuhan hanya boleh ngomong waktu khotbah 30-40 menit, sisanya terserah gue mau ngapain. Gue mau nyanyi kayak, mau jungkir balik kayak, terserah. Pokoknya Tuhan ngomongnya di situ aja, yang lain gak boleh ngomong. Apakah kita memenjarakan Tuhan di dalam elemen khotbah? Nah Bapak Ibu saya terkasih, saya tahu beberapa GKY, ya saya bersyukur bukan di sini ya. Semoga nanti kalau pindah gedung baru tidak jadi seperti yang saya ceritain sekarang nih. Apakah ya, beberapa GKY itu berlomba-lomba buka kebaktian kontemporer? Pasti Anda tahulah GKY yang mana saja. Kemudian dikasih branding baru. Nah saya dengar bahwa sinode GKY sudah minta, ya saya nggak tahu apakah melarang ya, tapi minta GKY yang punya kebaktian yang kontemporer jangan pakai branding baru. Ya secara konsep bagus itu, karena kita bukan cowok gereja, kita bukan jualan gereja. Kita bukan jualan kebaktian gereja. Nah kebanyakan kita, kalau kita ngikutin gereja-gereja harismatik, menjiplak cara gereja harismatik, ini saya bukan mengatakan bahwa gereja harismatik itu sesat dan sebagainya, bukan begitu ya. Tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan adalah ibadah itu dimulai oleh siapa? Kalau bukan oleh perkataan Tuhan yang kita yakini memang ada di dalam Alkitab, maka ibadah itu nggak bisa disebut berpusat kepada Tuhan. Nah kadang-kadang saya pengen ngobrol dengan para pimpinan GKY yang membuka kebaktian baru ya. Dan ada satu mahasiswa kami yang sudah jadi alumni dan kemudian diterima di GKY yang cukup besar. Kemudian pimpinan gereja, segelintir pemimpin gereja yang pengen buka kebaktian baru gaya kontemporer. Tetapi ternyata sisa-sisa majelis yang lain tuh nggak semuanya mau gaya kontemporer. Jadi segelintir orang yang punya kuasa, punya uang, mau buka kebaktian kontemporer yang baru. Jadi Bapak Ibu saya terkasih,
semoga dan saya percaya GKY tidak kekurangan teolog di STT Amanat Agung. Semoga hal ini betul-betul diperhatikan. Memulai kebaktian dengan inisiatif Allah lewat perkataannya, atau kita buka kebaktian yang baru demi marketing gereja. Mari kita perhatikan, sebab ini prinsip yang basic sekali. Karena kalau tidak ada inisiatif Allah, ibadah itu bukan ibadah Kristen. Kalau tidak ada inisiatif Allah, ibadah itu bukan ibadah Kristen. Lalu saat kita teliti respons Yesus lebih jauh di dalam kisah ini, kita dapat tolok ukur yang kelima. Yesus sejak awal percakapan terus konsisten mengatakan bahwa aku bisa memberikan air hidup yang memuaskan kamu. Ya, Anda perlu baca ayat 10, kemudian ayat 13 dan 14. Yesus konsisten beritahu si perempuan bahwa air yang kamu timba itu gak akan memuaskan kamu. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus lagi pengen mengajak si perempuan untuk merefleksikan hidup pernikahannya. Karena di ayat 16 Yesus ubah topik percakapan. Pergi, panggil suamimu, bawa ke sini. Kemudian si perempuan jawab, aku gak punya suami. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kenapa si perempuan 5 suami itu gak ada yang works well. Terus sampai yang ke-6 dia udah bohot, udah gak usah kawin dah, kumpul aja lah. Karena nampaknya setelah dia coba sampai 5 kali, benar-benar pernikahan itu hopeless. Nah, saya khawatir ada di antara kita tuh yang merasa pernikahannya tuh hopeless. Ya. Karena kadang-kadang ya tentu ya saya lebih sering dengar dari ibu-ibu ya, komisi wanita ya. Kadang kalau curhat ke pendeta gitu kan, kalau curhat sama pendeta saya selalu ajak istri saya bertiga gitu kan. Curhat, iyalah Pak, suami saya emang gak bisa diapa-apain lah. Ya emang dalam hati saya emang mau diapain. Siapa suruh lu kawinin dulu gitu kan. Nah, tapi intinya soal terasi, si perempuan ini tuh gak merasa dapat kepuasan dari kehidupan pernikahannya. Ya, seorang perempuan ya, atau secara umum gitu ya, orang menikah itu dengan harapan bahagia hidup pernikahannya. Hidupnya komplit ya, ada soulmate-nya gitu loh. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, ini yang saya khawatir jangan-jangan ada yang salah ekspektasi. Ya. Saya balikin lagi ke urusan kebaktian ya. Kalau kita datang kebaktian, kemudian kita kayak gak merasakan apa-apa, jangan-jangan kita mencari kepuasan hidup di dalam pikiran yang salah. Jadi ini kita perlu perhatikan nih. Nah, apalagi urusan pernikahan. Sebagian mungkin ada yang berkata kalau saya menikah hidup saya lebih komplit dan puas. 1, gak usah bayar uang rumah 2 kali. Ya kan rumahnya cuma 1 kan, bayar IPL-nya cuma 1. Kalau sekarang bayar IPL-nya kan 2 kali, gitu kan? Apakah kita kawin untuk gabungin finansial kita? Ada orang yang menikah mengatakan kalau punya anak baru komplit. Kalau nggak punya anak tuh nggak sempurna pernikahan kamu. Terus kalau penghasilan dan profit bertambah melimpah baru saya mengalami kepuasan hidup. Nah, saya mau katakan dari kesaksian almarhum pendeta Sy Rogers, dia menegaskan ini loh, dan semoga generasi muda boleh tangkap ini baik-baik. Pasangan hidup kita, pernikahan tidak akan bikin kita komplit. Yang bikin hidup kita komplit hanya Tuhan. Saya berani mengatakan ini karena istri saya ngomong begini terus ke saya. Kalau dia lagi sebel sama saya, ya udah, ini khotbah ibadah bukan khotbah pernikahan ya, saya nggak usah ngomong. Nah, isi Sy Rogers ini mantan homoseksual, udah pernah jadi perempuan. Ada kehausan akan kasih sayang karena orang tuanya pernikahannya rusak, bercerai, mamanya alkoholik, kemudian mati karena kecelakaan, bapaknya tinggalin dia. Sehingga dia dibully secara seksual sejak anak-anak. Jadi dia mencari gitu loh. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh tangkap dia sehingga dia bisa ambil kesimpulan seperti itu. Ya. Dia menikah waktu usia 50. Jadi telatnya luar biasa. Ya. Tetapi Tuhan kasih pasangan.
Dia sampai mengatakan tidak ada pernikahan yang sempurna, yang ada adalah Tuhan yang sempurna bekerja dengan kasih yang sempurna dalam pernikahan dua manusia yang sangat tidak sempurna. Jadi kalau kita jalanin pernikahan, kita expect suami kita berubah, kita expect istri kita berubah, ya Anda salah kaprah. Kalau mau dia berubah sebelum dia belum kawin. Kalau udah kawin nggak bisa berubah, ya. Karena ada ilustrasi begini nih. Kita laki-laki itu ya, kalau lagi pengen cari istri gitu ya, kita lari kayak kejar bus. Begitu kita tangkap itu bus, kita duduk, udah gitu kita diem di dalam bus. Kita nggak aktif jadi suami, kita nggak mimpin karena udah dapet kok. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan sekali, saudara yang terkasih. Intinya yang patut jadi sorotan dalam kebaktian gerejawi adalah yang berikutnya adalah solus Kristus. Karena percakapan si perempuan dengan Yesus pada akhirnya memimpin kepada sebuah penyingkapan kebenaran Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita balik lagi kepada gambar-gambar ini, semoga Anda bisa ngobrolin hal ini dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman gereja. Kita perlu tanya lebih jauh. Yang mana foto yang kebaktiannya itu God-centered. Kita perlu bertanya lebih jauh. Yesus hadir gak di dalam kebaktian ini? Gimana cara tahu Yesus hadir apa enggak? Satu, gerejanya orang-orangnya ramah gak? Perhatikan, Yesus yang buka percakapan dengan perempuan Samaria yang dia udah dipinggirin sama masyarakatnya. Nah waktu kita datang kebaktian, kita ngelihat ada orang, ada teman gereja, dia tiap minggu udah datang ke sini, tetapi nggak pernah ada yang sapa dia. Apakah kita masih menekankan, itu gua nggak kenal, nggak usah, biarin aja sendiri. Entah juga ada pendeta yang sapa kok. Itu tugasnya hamba Tuhan. Apakah kita gereja yang seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda betul-betul mau punya gedung gereja yang baik gitu ya, dan Tuhan memberkati gereja Anda, jadilah jemaat yang hospitable. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di mana Yesus? Lagu yang dinyanyiin pusatnya kepada Yesus apa enggak? Kalau identitas Yesus ditutup-tutupi dengan berbagai cara ya, nyanyiannya enggak ada nama Yesus, ya. Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus tidak muncul di dalam nyanyian, ya jangan-jangan ya prinsip yang berikut ini solus Kristus tidak terjadi. Pengakuan dosa kita ada, puji Tuhan. Tapi apakah kita jujur? Atau waktu kita mau doa pengakuan dosa, Anda lebih banyak yang tidur nungguin si hamba Tuhan yang berdoa pengakuan dosa? Atau kita jujur di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada doa syafaat mungkin. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa renungkan. Kalau Yesus adalah Mesias, juru selamat yang menebus dosa, kita yang percaya Yesus dilahirbarukan oleh Roh Kudus, tidak berarti kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa lagi, bukan? Jadi waktu kita kebaktian, diajak jujur, ngaku, itu adalah bagian daripada proses pengudusan kita. Nah, tolok ukur ke-6 langsung terkait dengan urusan pengakuan dosa. Nanti Anda bisa baca di ayat 16-17 yang tadi saya sudah singgung. Yesus suruh si perempuan panggil suaminya, si perempuan jawab dengan kata-kata yang pendek minta ampun. Aku tidak mempunyai suami, cuma 4 kata. Aku tidak mempunyai suami. Secara sederhana Bapak Ibu bisa compare jawaban si perempuan di ayat 17 dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya nih perempuan memang selayaknya perempuan, banyak ngomong. Ya. Dia ngomong terus, tapi begitu ditanya mengenai urusan pernikahannya, dia ngomong pendek, aku gak punya suami. Kenapa jawabannya pendek? Dia malu, dia merasa bersalah. Dia tidak nyaman membicarakan urusan yang begitu personal, yaitu pernikahannya. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, yang luar biasa adalah si perempuan jawab dengan jujur. Aku gak punya suami. Udah gitu Tuhan Yesus tidak korek-korek. Kenapa kamu pernikahan pertama tidak berhasil? Terus jadi pernikahan yang kedua. Gimana sih kamu jadi istri gak bener kali ya, sampai pernikahan ketiga juga gak berhasil lagi? Apakah kamu adalah perempuan yang bawa sial, kawin udah gitu suaminya mati semua?
Udah gitu bohwat, udah jangan deh, kesian. Entah kalau saya kawin lagi sama suami yang ke-6, entah dia mati lagi. Ya, kita bisa dengan liar berimajinasi apa yang terjadi sama si perempuan sampai punya 5 suami, tetapi nggak ada yang berhasil, yang ke-6 bukan suami. Tapi yang jelas Bapak Ibu, tolong tangkap baik-baik ini. Tolok ukur yang ke-6, ibadah yang berpusat kepada Allah, mendorong kejujuran. Yesus Tuhan kita memuji si perempuan yang jujur. Anda bisa baca itu di ayat yang luar biasa sekali. Pasal 4 ayat 17b. Kata Yesus kepada si perempuan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau telah berkata benar. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memuji kejujuran si perempuan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini satu bagian yang luar biasa sekali di tolok ukur ke-6 tersebut ya. Intinya ya apa yang Yesus lakukan ini adalah prinsip penting di dalam ibadah yang berpusat kepada Allah. Yaitu memberi ruang kejujuran dengan menyentuh isu kehidupan sehari-hari. Nah kalau kebaktian gereja tidak ada ruang tersebut, maka kita susah untuk jujur. Nanti begitu kita sudah pulang, kita itu udah tidak terbiasa untuk jujur. Ya apalagi buat kita yang pekerjaannya itu memang ada di abu-abu terus. Ya, kita belajar untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular itu, kita lebih banyak cerdik seperti ular, tidak tulus seperti merpati. Karena kita bingung, maksudnya apa, aplikasinya apa, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi intinya Bapak Ibu, nyanyian yang kita nyanyi itu memicu kita untuk makin jujur gak sama Tuhan. Ya, saya kadang-kadang pengen tanyain ke jemaat satu demi satu gitu loh. Waktu kita nyanyi itu sebenarnya Anda tuh ngerti gak sih kenapa kita ada nyanyi di dalam gereja? Ya, kalau kita compare menit-menit yang kita lakukan, mungkin menit-menit kita nyanyi sama menit-menit kita khotbah itu mirip tuh. Ya. Nyanyi-nyanyi 25 menit sampai 30 menit, khotbah 30-40 menit. Jadi porsi waktunya paling banyak di kebaktian adalah nyanyi dan khotbah. Nah kita ngerti gak apa yang kita nyanyikan? Kita ngerti gak kenapa kita menyanyi? Apakah kita menyanyi kemudian membuat kita semakin jujur di hadapan Tuhan atau enggak? Dan jujur di hadapan Tuhan itu cerminannya adalah jujur sama keluarga. Jujur sama suami, jujur sama istri, jujur sama anak. Karena jujur sama Tuhan itu cuma saya dan Tuhan yang tahu. Cerminan kita benar-benar jujur waktu kita berrelasi dengan sesama. Jadi biarlah tolok ukur yang ke-6 ini boleh betul-betul menjadi sebuah catatan buat kita semua. Dan kita boleh benar-benar merenungkan hal ini. Yang terakhir yang ke-7 Bapak Ibu saudara kasih. Apakah ibadah yang kita jalani itu mendorong kita sampai kepada pengakuan iman yang makin kokoh. Nah pengakuan iman di sini bukan pengakuan iman rasuli ya Bapak Ibu ya. Karena maaf banget nih, pengakuan iman rasuli di semua gereja Jabodetabek udah bukan lagi diakui tetapi dibaca. Pengakuan iman itu ada di dalam kebaktian, di dalam iman Kristen, backgroundnya sederhana. Pada saat abad awal mula-mula, orang-orang Kristen itu kan banyak yang mati martir. Waktu saat mereka menghadapi ancaman, disuruh menyangkal Yesus, yang keluar dari mulut mereka adalah pengakuan iman. Nah pengakuan iman yang ringkasannya seperti pengakuan iman rasuli. Yaitu muncul sekitar akhir abad 3, abad 4 dan seterusnya. Jadi pengakuan iman itu konteksnya muncul waktu kita ada di dalam ancaman untuk menyangkali iman kita. Jadi seperti contoh yang kita dengar di dalam sosmed ya. Banyak orang Kristen di Nigeria dibunuhin. Nah di dalam konteks seperti itu, kamu mau nyangkal apa enggak? Enggak, saya enggak mau menyangkal karena aku percaya kepada Allah, Bapa, kuasa dan seterusnya. Itu pengakuan imannya muncul di situ. Jadi yang namanya pengakuan iman bukan dibaca. Nah kita udah sangat kebiasaan sekali membaca pengakuan iman. Kenapa? Karena kita nggak mau orang-orang yang baru datang tersinggung, nggak bisa ikutan. Nah bagi saya pengakuan iman itu adalah khusus buat kita yang memang sudah di dalam Kristus. Jangan-jangan kita sudah tergantung banget sama slide di depan ya. Kita nggak ada slide, kita nggak bisa nyanyi.
Saya pernah kebaktian di dalam sebuah gereja di Kelapa Gading, tiba-tiba listriknya mati semua. Saya bingung, majelisnya lebih bingung. Ya. Kemudian jam kebaktian udah datang, kemudian saya tanya, ini kita jadi mulai kebaktian apa enggak? Sebentar Pak, kita nyalain generator dulu. Panggil koster gereja, enggak ada bensin generatornya. Loh jadi kebaktian apa enggak nih? Terus saya bilang, ini kan jemaatnya nggak terlalu banyak ya, di bawah 100 orang. Udah nggak apa-apa, Bapak Ibu jemaat kelilingin saya berdiri di tengah sehingga suara saya tetap nyampe. Majelisnya kagak ada yang berani. Kenapa? Karena bukan cuma slide yang mati, alat listriknya mati semua. Anda bayangin, kita nggak ada listrik, kita nggak bisa kebaktian, kan aneh sekali bukan? Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan kita udah terlalu bergantung banget sama teknologi di sekitar kita yang menggunakan di dalam kebaktian kita. Sehingga pengakuan iman rasuli pun kebanyakan kita membaca. Kita bukan menghayati, kita bukan mengakui. Semoga ini yang boleh betul-betul jadi peringatan buat kita. Karena pengakuan iman tidak berhenti di dalam kebaktian melalui pengakuan iman rasuli. Selain itu pengakuan iman rumusannya itu bukan cuma pengakuan iman rasuli. Ada pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman Athanasius, ada pengakuan iman yang lainnya. Ada 7 ecumenical creeds, pengakuan iman. Jadi ya saya berharap Bapak Ibu para pimpinan gereja nanti begitu Tuhan berkati ya, tanah udah beres, kemudian bangun GKY Karawaci yang baru, yang besar gitu ya. Jangan berantem gara-gara urusan pengakuan iman rasuli, perlu ada apa enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, tolong perhatikan, pengakuan iman yang dimaksud di sini adalah waktu kita sudah keluar dari kebaktian, apakah iman kita hidup di luar sana? Waktu kita kerja, waktu kita jalanin pernikahan kita, waktu kita bangun keluarga, besarkan anak, pengakuan iman itu hidup gak? Jadi Bapak Ibu biarlah 7 tolok ukur ini, saya nggak bisa korting ya, karena kalau saya mau korting memang khotbah saya akan lebih pendek ya. Tetapi karena firman Tuhan itu sebenarnya 42 ayat. Yohanes 4 itu ada 42 ayat. Saya susah sekali mengatur supaya lebih pendek ya. Tapi ya Pak Petrus, Pak Roni udah tahu kalau ngundang pengkhotbah dari Reform pasti panjang khotbahnya ya. Jadi Bapak Ibu tangkep baik-baik 7 tolok ukur ini sehingga kemanapun Anda pergi, kemudian Anda ke gereja yang lain dan sebagainya, coba benar-benar periksa. Dengan pengertian, bukan dengan spirit ingin mengkritik, ingin menghakimi dan sebagainya. Tetapi dengan spirit saya rindu menyembah Allah bersama dengan teman-teman saudari Sima yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan Bapak Ibu merespons firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kalau ada hal yang Anda mau ubah, nyatakan keinginan mengubah itu kepada Allah yang mendengar. Dan mohon kepada Roh Kudus untuk mengajarkan bagaimana menyerupai Kristus di dalam kehidupan yang menyembah, baik di dalam kebaktian maupun kehidupan. Silakan berdoa secara pribadi. Tidak henti-hentinya kami menyatakan syukur, rasa takjub, kagum, hormat kepadamu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan Engkau tidak pernah berhenti memberikan pesan untuk kami bisa hidup seturut dengan integritas iman yang di dalam Kristus. Oleh karena itu mampukan kami untuk tidak sekedar mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar dan kemudian Roh-Mu yang kudus yang ketika menarik kami untuk terus mendekat kepadamu hari lepas hari, kami tidak abaikan suara-suara di dalam diri kami yang berasal daripada Engkau. Tentu mampukan kami untuk membedakan suara-Mu dengan suara-suara dari diri kami, suara-suara dari sekitar kami, sehingga kami boleh punya kemampuan untuk mengikuti suara-suara-Mu yang betul-betul membantu kami untuk hidup seturut dengan iman yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan jaga jemaat di sini menjadi jemaat yang banyak bergerak mungkin di dalam bidang pendidikan. Mampukan jemaat di tempat ini untuk sungguh menghidupi ajaran yang Kau berikan kepada kami.
Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.